dengan podcast Duduk Bareng Ika. Nah, kali ini kita akan ditemani dengan tamu istimewa kita dari Duta Pendidikan Kalimantan Barat, yaitu Kak Putri Dara Agusti. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, selanjutnya Kakak boleh perkenalan diri dan bagaimana latar belakang dari pendidikan Kakak? Jadi saya terkait lagi dengan saya Putri Dara Agusti dan saya selaku Duta Pendidikan Kalimantan Barat. Namun sebelum menjadi Duta Pendidikan Kalimantan Barat, tentunya saya melakukan proses pendidikan lebih dahulu kan. Saya berkuliah di Universitas yang ada di PON ya juga itu kan. Nah, pembahasan kita pada kali ini berkaitan dengan profesi yang sedang Kakak jalani, yaitu Duta Pendidikan Kalimantan Barat. Tapi kali ini saya akan membahas tentang ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia ini, Kak. Nah, akan membahas tentang ketimpangan pendidikan. Ya, seru ya. Ya, kita diam saja nanti ya, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri, apa saja sih yang menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan di Indonesia ini? Oke, menurut saya ketimpangan pendidikan itu bisa terjadi karena beberapa faktor kan. Yang pertama itu adalah kurangnya infrastruktur, kemudian distribusi guru yang tidak merata, faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab pendidikan. Namun selain itu, menurut saya yang paling utama adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Karena seperti kita tahu, bagaimana pendidikan yang ada di pedesaan dan di perkotaan itu berbeda kan? Jangankan yang di pedesaan dan di perkotaan, antara negeri dan swasta itu juga berbeda. Jadi menurut saya itulah faktor terjadinya pendidikan di Indonesia. Wah, banyak sekali ya, Kak, yang menjadi faktor utama dari terjadinya ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, tadi saya dengar Kakak ada menyebutkan kurang meratanya pendidikan yang ada di Indonesia ini ya, Kak? Ya. Menurut Kakak, apa sih perbedaan akses pendidikan yang ada di pedesaan dan perkotaan yang sudah Kakak temui sejauh ini? Dan apa saja contoh yang sudah Kakak lihat? Untuk perkotaan yang desa ya, karena saya juga berasal dari desa, SD dan SMP saya itu saya sekolah di desa sendiri. Lalu ketika saya SMA saya mulai merantau dan sampai kuliah pun saya datang. Nah, disitulah saya merasakan perbedaan antara pendidikan yang ada di pedesaan dan kota. Ketika saya bersekolah di kota, saya merasakan bahwa fasilitas yang saya dapatkan itu jauh lebih baik daripada apa yang saya terima di pedesaan. Atau ketika saya bersekolah di desa, lalu selain fasilitas, kualitas ketika guru saya mengajar itu juga berbeda. Bagaimana guru bisa menarik saya untuk belajar atau menarik semangat saya. Bagaimana sih saya bisa menimbulkan motivasi belajar saya. Ketika saya bersekolah di desa saya dulu, guru saya itu cenderung menjelaskan dengan metode yang sama. Jadi itu hanya menjelaskan saja, tidak ada mengajak siswa untuk berinteraksi. Jadi menimbulkan kebosanan dari siswa. Terjadinya adanya umpan balik dari tidak ada interaksi dua arah seperti ini kan. Jadi menjadi siswa itu cenderung bosan, bahkan merasa apa sih guru ini saya bosan banget, saya pengen cepat pulang seperti itu. Nah, selain guru yang mengajar, fasilitas guru dan di desa juga tentunya internet itu masih kurang lancar menurut saya. Berbeda dengan di kota. Di kota itu bisa siswa itu diajak untuk mencari pengetahuan internet dan bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu dari internet, dan itu cukup membantu saya untuk belajar seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu di daerah kita di Kalimantan Barat masih banyak sekali desa-desa terpencil yang kurang memadainya pendidikan. Ya, akses internet juga susah untuk masuk situ kan. Bahkan akses jalur transportasi pun masih kurang. Bahkan siswa itu ketika menuju ke sekolah itu harus berjalan berkilometer, bahkan jalan yang rusak juga menghambat siswa itu untuk datang ke sekolah, sehingga cenderung terlambat atau bahkan malas untuk ke sekolah karena jalannya saja sudah jelek. Bahkan
ketika apalagi musim hujan ya, pendidikan di daerah saya itu musim hujan itu jalan itu kan buruk, jadi siswa itu cenderung kenapa tidak main saja gitu. Tetapi dengan keadaan yang begitu mereka masih tetap semangat untuk cari Iya. ilmu. Nah, tadi kan kakak ada menyebutkan antara perbedaan dari sekolah negeri dan sekolah swasta ya. Nah, itu apa saja sih perbedaannya kak? Oke, sebenarnya saya juga belum pernah ya merasakan sekolah di swasta karena dari SD sampai SMA saya di negeri kan, bukan di tingkat terbulan saja juga ada di negeri. Cuma seperti yang kita tahu ya bahwa perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu cukup signifikan ya, terutama dalam hal biaya. Karena di sekolah swasta itu cenderung menggunakan biaya tambahan dari orang tua murid, sehingga anggaran yang digunakan di sekolah swasta ini cukup besar. Sedangkan di sekolah negeri ini hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah. Jadi dari sini saja tuh sudah dapat dilihat ya kak. Kita ambil contoh saja deh. Ketika sekolah swasta dan sekolah negeri, jika dibandingkan dari segi bangunan pasti lebih juga swasta daripada negeri, karena swasta saja dia dari segi biaya sudah menggunakan biaya tambahan, sedangkan di negeri harapkan dari biaya pemerintah itu cukup berbeda sih. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia untuk generasi muda yang akan datang nanti? Untuk dampaknya sendiri menurut saya itu cukup besar ya kak, karena ketika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka sumber daya yang dihasilkan akan rendah. Ketika sumber daya yang dihasilkan rendah, maka tingkat saing dengan dunia pekerjaan itu juga akan kecil. Maka dari situ akan timbulnya pengangguran. Ketika pengangguran itu merajalela, maka ekonomi di Indonesia akan melemah. Nah, dari situlah kesenjangan sosial akan muncul. Ketimpangan pendidikan ini juga bisa menyebabkan kesenjangan sosial di Indonesia. Jadi mereka ini bisa berkaitan seperti itu. Nah, untuk menghindari dampak negatif yang dari ketimpangan pendidikan tadi itu, apa sih peran masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Para masyarakat menurut saya cukup penting ya, karena masyarakat juga bisa meningkatkan program literasi. Karena menurut saya literasi itu cukup penting sekali. Seperti yang kita tahu bahwa literasi di Indonesia ini cukup rendah, bahkan tergolong di peringkat terakhir. Lalu selain meningkatkan program literasi, masyarakat juga bisa membuka donasi berupa buku atau fasilitas belajar lainnya. Selain itu menjadi relawan pendidikan. Tapi ini opsional ya kak, misalnya masyarakat yang memang passionnya di pendidikan, dia bisa menjadi relawan di pendidikan. Seperti yang kita lihat, kurangnya minat baca yang dihasilkan oleh pelajar di Indonesia itu ya kak. Menurut kakak sendiri, apa saja sih langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau generasi muda untuk ikut dalam berkontribusi mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia ini? Untuk mahasiswa, iya. Nah ini saya agak sedikit menggali ataupun mengingat masa lalu saya ketika saya menjadi mahasiswa baru ya. Nah ketika saya menjadi mahasiswa baru, saya ini diajak untuk mengikuti program pengabdian pada masyarakat. Nah di situ menurut saya sangat membantu ya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang ada. Karena di situ kita sebagai mahasiswa itu melihat langsung, oh seperti ini loh pendidikan yang ada di pelosok, seperti ini loh ternyata fasilitas yang ada di sekolah pelosok. Nah di situ kita bisa meneruskan buku tadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, lalu kita bisa mengajar, kita bisa oh ini loh ilmu yang kita dapatkan di universitas, jadi kita sharing ataupun kita kasih ke adik-adik yang masih belajar di situ, dan bagaimana cara kita untuk menarik ataupun menimbulkan semangat motivasi belajar untuk adik-adik di situ. Lalu untuk pelajar mungkin bisa menggunakan media sosial ya, karena sekarang media sosial itu sudah sangat mudah ya untuk kita
mencari hal yang belum kita tahu tuh media sosial tuh menurut saya ini pasti ada di media sosial, tapi harus bijak juga sih dalam media sosial karena takutnya tahu sendiri ya kayak. Nah, kakak kan sebagai duta pendidikan di Kalimantan Barat nih, ada pesan atau harapan khusus terkait pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia ini kan? untuk harapan saya tentunya sangat berharap sekali untuk pendidikan di Indonesia ini lebih inklusif dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Saya yakin harapan untuk menimbulkan ataupun menciptakan pendidikan yang baik itu akan terlaksana. Wah, seperti itu ya Kak. Memang sih kita selalu berharap agar pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin membaik ke depannya. Wah, seperti itu ya Kak pendidikan yang ada di Indonesia. Saya jadi tahu nih bagaimana keadaan pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga dari perbincangan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Dan itu saja pembahasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!